Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mbak Seputar Nani ibu dan Rahayu. anak. Pada video kali ini Mbak Nani Rahayu akan membagikan sebuah cerita atau sebuah pengalaman yang sedang saya alami saat ini. Nah, sebelum saya melanjutkan cerita, mungkin bunda-bunda di luar sana juga pernah mengalami hal yang serupa yang saya alami saat ini. Mengiranya itu adalah darah dari menstruasi, tapi kok cuma 2 hari ya, dan kenapa kok sedikit-sedikit, dan ternyata itu adalah flek dari keberhasilan implantasi atau keberhasilan pembuahan. Lebih jelasnya saya tidak bisa menjelaskan implantasi itu seperti apa. Tapi yang jelas pengalaman saya ini bermula ketika bulan 2 kemarin saya mengalami menstruasi seperti pada umumnya atau seperti biasanya. Karena seperti biasanya saya itu menstruasi kisaran tanggal 20, 23 atau 25. Maju mundurnya yaitu tanggal-tanggal itu aja. Nah, pas bulan 2 kemarin saya menstruasi seperti biasa. Nah, karena saya dan suami menjalin hubungan LDR atau suami sedang bekerja di luar pulau, jadi sangat jarang sekali ketemunya. Nah, bulan 2 saya menstruasi seperti biasanya. Bulan 3 tanggal 20 suami saya pulang ke rumah atau datang dari perantauan. Nah, tanggal 20 datang, otomatis tanggal 21-nya kita melakukan itu. Nah, saya kiranya mungkin saya sekitar tanggal 23 atau tanggal 25 saya menstruasi. Ternyata tanggal 23 saya udah nggak menstruasi. Nah, saya pikir lagi mungkin tanggal 25-nya saya menstruasi. Ternyata tanggal 25 juga nggak menstruasi. Waduh, saya pikir lagi mungkin saya telat menstruasi kayak yang sudah-sudah, karena saya terus terang siklus menstruasinya yang dulu-dulu itu sangat nggak normal karena dulu saya pernah keguguran. Dan waktu tanggal 20, tanggal 23, tanggal 25 nggak menstruasi, saya kiranya itu mungkin telat sampai akhir bulan, mungkin kisaran tanggal-tanggal 30-an lah mungkin. Tapi ternyata bulan 3 sampai habis pun enggak juga menstruasi. Oh, oke lah, mungkin saya kiranya pikiran saya lagi stres. Jadi telat menstruasi atau mungkin saya kecapean atau gimana lah. Nah, kisaran bulan 4 tanggal 3 masih nggak juga menstruasi, tapi badan saya ini rasanya udah nggak enak banget, udah pegel-pegel rasanya, pinggang, punggung itu sakit banget, terus payudara agak mengencang, badan lemes. Akhirnya saya nggak bisa kerja karena punggung dan pinggang ini sering sakit. Awalnya saya kira mungkin saya kurang minum air putih, tapi kok rasanya seperti kayak gini gitu. Nah, sampai pada bulan 4 kisaran tanggal 3 saya tuh masih juga belum menstruasi. Nah, pikiran udah kemana-mana ya, takutnya tuh kayak yang sudah-sudah nanti takutnya menstruasi saya nggak lancar, takut yang gimana-gimana. Semakin hari payudara saya rasakan semakin mengencang, capek-capek, kayak orang masuk angin tapi nggak masuk angin, kayak orang mau datang bulan tapi nggak datang-datang. Terus akhirnya pada tanggal 12 bulan 4, waktu pas saya lagi sibuk-sibuknya acara masak sore hari, udah capek nih badan, udah kesel banget, udah wira-wiri kesana kemari, masak ini masak itu, capek sore hari mau mandi. Pas lagi di kamar mandi saya lihat di celana dalam, loh kok ada flek.
Nah, saya kiranya itu udah darah menstruasi. Saya kiranya, oh mungkin saya sekarang menstruasi. Ya memang iya, memang pikiran saya waktu itu saya anggap itu menstruasi. Tapi kok keluarnya sedikit-sedikit, warnanya juga enggak merah, kadang coklat kemerahan, dan itu cuma berlangsung kisaran 2 hari saja. Nah, saya pikirnya mungkin karena yang kemarin nggak datang bulan atau telat menstruasi, mungkin kecapean aja, jadi nggak bisa brol gitu keluarnya. Nah, setelah 2 hari kemudian kok badan saya rasanya kok masih kayak gini, kayak kayak orang PMS. Tapi saya pikirnya, loh kan 2 hari yang lalu saya udah datang bulan, kok ini kayak mau menstruasi lagi, apa yang kemarin itu belum tuntas. Pikiran saya kayak gitu. Badan udah capek-capek, pinggang sakitnya minta ampun, payudara rasanya kenceng, lemah, letih, lesu, nggak ada mood. Terus akhirnya saya curiga dong, karena karena sebenarnya saya dan suami itu mengharapkan saya itu hamil gitu. Nah, akhirnya saya memberanikan diri pergi ke apotik untuk membeli alat tes kehamilan, karena iseng-iseng aja, siapa tahu saya hamil atau mungkin apa gitu. Nah, akhirnya sore hari itu juga saya lakukan tes urin, dan ternyata ada garis 2. Hasilnya garis 2 tapi samar banget. Nah, waktu itu saya masih belum berani kasih tahu ke suami karena takutnya PHP atau takutnya saya yang halu salah lihat. Pokoknya pikiran itu udah kemana-mana ya, antara seneng tapi iya nggak sih, percaya nggak sih. Akhirnya saya 3 hari kemudian saya membeli alat tes pack lagi. Saya beli kalau nggak salah ada 3 merek. Saya coba sore hari, malam hari, pagi hari saya tes juga, dan alhamdulillah hasilnya garis 2, dan itu jelas banget garisnya. Alhamdulillah banget, saya bersyukur ternyata saya hamil. Lalu saya kasih tahu sama suami seneng banget dong, karena alhamdulillah yang dinanti-nanti ternyata udah dikasih. Pokoknya seneng banget, apalagi saya pernah keguguran sekisaran 2 tahun yang lalu. Saya pernah keguguran karena saya dinyatakan janin saya tidak bisa berkembang. Nah, setelah saya lakukan tes dan hasilnya jelas banget garis 2, saya masih penasaran dong, bener gak sih? Akhirnya seminggu kemudian saya konsultasi lewat WA sama bidan desa. Saya cerita tentang situasi atau kondisi yang saya alami, karena nggak nyangka banget, karena kita melakukannya itu mepet sama hari atau tanggal kita menstruasi. Nggak nyangka banget, masa sih langsung jadi gitu kan. Bidan desa pun awalnya juga iya, apa iya langsung jadi kayak gitu. Jadinya pas saya pergi ke puskesmas dan alhamdulillah dinyatakan sudah berjalan 6 minggu kehamilan saya, dan alhamdulillah banget. Nah, waktu sudah dinyatakan hamil oleh bidan desa, saya masih kurang percaya karena takutnya seperti yang sudah-sudah, yang waktu pengalaman keguguran itu agak sedikit trauma, karena takutnya nanti pokoknya khawatir lah. Akhirnya 2 minggu kemudian saya pergi ke dokter kandungan untuk melakukan USG, dan alhamdulillah sudah kelihatan calon janinnya. Jadi alhamdulillah banget, kondisi kehamilan saya sehat, walaupun saat itu saya mengalami pusing, mual parah banget, muntah parah banget.
Tapi alhamdulillah janin yang saya kandung sehat dan saya dinyatakan juga sehat meskipun harus pakai drama pusing dan juga mual. Dan akhirnya di kehamilan saya yang ini saya diwajibkan untuk istirahat. Saya nggak bisa kerja, nggak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, semua dikerjakan oleh suami. Nggak bisa nyium aroma masakan atau aroma bumbu-bumbu karena bisa muntah, minum air saja muntah, apalagi kalau dipaksa makan itu bisa muntah. Nah, jadi meskipun dalam kondisi yang mual, muntah, pusing parah banget, saya tetap bersyukur karena apa yang kami nantikan akhirnya datang juga. Saya bersyukur banget, alhamdulillah sudah dikasih kepercayaan lagi setelah pernah kehilangan. Dan saya berharapnya dan saya berdoa untuk para bunda yang di luar sana yang sedang menantikan momongan atau menunggu-nunggu diberikan momongan, segera diberikan momongan. Dan saya berharap janin yang ada dalam kandungan saya tetap sehat walafiat sampai hari nanti tiba waktunya saya melahirkan. Saya berharap saya dan janinnya ada dalam kandungan saya diberikan kesehatan, dan juga bunda-bunda yang di luar sana sedang menantikan atau menunggu-nunggu untuk segera garis 2, saya doakan segera menyusul. Oke, demikian dulu cerita dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya. Nantikan cerita-cerita saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.